Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Yadi Satriadi daripada University Pendidikan Sultan Idris. Mohon izin pada kesempatan ini saya ingin membentangkan sebuah konseptual paper yang bertajuk memahami tingkah laku pengundi sebagai upaya meningkatkan penyertaan politik masyarakat di Indonesia. Nah, sebagai pengenalan, saya coba menerangkan mengenai tingkah laku pengundi. Di slide ini saya coba mengutip beberapa definisi menurut Brereton, kemudian Jack Plinum, dan juga Surabakti. Menurut Brereton, tingkah laku pengundi ialah serangkaian tindakan pribadi dalam pilihan raya yang mencakup penyertaan dalam kampanye, kemudian penyertaan mengundi, dan mengundi siapa yang akan dipilih atau diundi. Kemudian Jack Plinum juga mendefinisikan dalam Sudaryani 2008 bahwa tingkah laku pengundi ialah suatu kajian yang memiliki fokus terkait kecenderungan pilihan masyarakat dalam pilihan raya serta alasan mereka dalam menentukan pilihan tersebut. Nah, kemudian juga Surabakti 2010 menyatakan bahwa tingkah laku pengundi ini ialah suatu kegiatan membuat keputusan untuk mengundi atau tidak mengundi sebagai bentuk keikutsertaan warga negara dalam pengundian. Nah, saya coba simpulkan dari beberapa definisi ini bahwa tingkah laku pengundi itu ialah tingkah laku seseorang dalam hal pilihan raya, macam mana dia menentukan pilihan terhadap memilih calon serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan daripada individu tersebut dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Nah, seterusnya berkaitan dengan tingkah laku pengundi, saya coba merujuk beberapa pendapat expert ahli di sini ada Diamond, Lyons, dan Lipset yang menerangkan bahwa salah satu syarat pokok suatu pemerintahan yang berlandaskan sistem politik demokratik adalah penyertaan politik yang melibatkan seramai mungkin rakyat negara dalam pengundian. Nah, artinya di sini semakin ramai orang yang terlibat ketika pengundian atau pilihan raya dijalankan, maka demokrasi di negara tersebut itu berjalan dengan baik seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya juga ada Verba, Scholesman, dan Brady juga menyatakan bahwa penyertaan warga negara merupakan jantungnya demokrasi. Nah, artinya di sini mereka membuat analogi bahwa penyertaan politik warga negara itu adalah ibarat jantung. Jantung itu merupakan organ vital dalam diri manusia. Nah, ini sama halnya diibaratkan dengan penyertaan warga negara yang menganut sistem politik demokratik, maka penyertaan warga negara ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menghidupkan atau menjayakan demokrasi itu di negara tersebut. Nah, kemudian tidak hanya itu, saya juga merujuk ke pendapat Larry Diamond yang menyatakan bahwa jika Anda tidak mendapatkan pemerintahan yang benar, maka sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran lainnya yang perlu ditangani oleh pemerintah atau kerajaan. Nah, kiranya dari pandangan Larry Diamond ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa penting seorang warga negara itu dalam keikutsertaan atau terlibat dalam memberikan suara, melakukan voting. Karena daripada suaranya tersebut itu akan menentukan macam mana quality pemimpin yang dimiliki oleh negara tersebut dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan atau kejayaan bagi bangsa dan negara tersebut. Nah, macam mana dengan kondisi atau reality penyertaan politik di Indonesia dalam masa beberapa pilihan raya yang lepas atau telah lalu. Nah, pada slide ini saya coba mengutip beberapa gambaran
tumbuhan bilangan pengundi dan penyertaan politik masyarakat di Indonesia pada saat pilihan raya presiden ya, daripada tahun 2004 sehingga kepada tahun 2014. Nah, kita simak di slide ini dapat menyimpulkan bahwa bilangan pengundi ya daripada tahun 2004 itu ada sekitar 150,6 juta bilangan. Dan bilangan tersebut terus meningkat ya hingga ke tahun 2014 tuh ada sejumlah 188,2 juta pengundi ya. Nah, sementara ini tidak sejalan dengan jumlah bilangan penyertaan politik masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, jika tadi bilangan pengundi yang terus meningkat, ini bilangan penyertaan politik dalam hal masyarakat yang tidak menggunakan hak undinya ya pada saat momentum pilihan raya ini semakin meningkat. Dari tahun 2004 tuh hanya 23,30%, kemudian terus meningkat di tahun 2009 27,45%, dan pada 2000 pilihan raya presiden 2014 lalu sejumlah 30,42% yang tidak menggunakan hak undi. Nah, ini merupakan suatu permasalahan ya yang menarik untuk dikaji agar dapat meningkatkan penyertaan politik warga negara di Indonesia. Nah, seterusnya ialah tujuan dan objektif kajian. Adapun tujuan daripada kajian ini coba untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pengundi dalam pilihan raya di Indonesia. Nah, kemudian ada 3 objektif kajian. Yang pertama itu mengenal pasti tahap kumpulan sosial yang mempengaruhi tingkah laku pengundi pada saat pilihan raya di Indonesia. Kemudian mengenal pasti faktor-faktor psikologi ya, yang mempengaruhi tingkah laku pengundi pada saat pilihan raya di Indonesia. Dan yang terakhir itu mengenal pasti tingkah laku mengundi masyarakat di Indonesia pada saat pilihan raya. Nah, untuk menjawab persoalan ya yang telah saya terangkan di awal tadi dan untuk mendapatkan objektif kajian konseptual paper ini, saya menggunakan metode literatur review ya. Jadi saya coba mensintesiskan ya, melakukan sintesis terhadap beberapa kajian literatur yang telah saya review. Yang pertama itu ada kajian yang dilakukan oleh Kori ya 2018 dengan tajuk The Psychology Behind Voting Behavior in Kosovo. Nah, dalam kajian-kajian ini dia menemukan bahwa ideologi, identity sosial, bias gender, emosi, dan keluarga semuanya ini merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk keputusan memilih ya, dalam mempengaruhi tingkah laku pengundi. Nah, kemudian kajian lainnya juga dilakukan oleh Yustiningrum dan Ikhwanuddin 2014 ya, yang bertajuk Penyertaan Politik dan Tingkah Laku Pengundi pada Pemilu 2014. Nah, dapatan daripada kajian ini bahwa pengundi itu cenderung memilih calon ya yang menganut agama yang sama dengan dirinya. Nah, sementara pengundi pemula dia dipengaruhi oleh keputusan orang tua dalam menentukan pilihan politiknya. Kemudian juga ada kajian yang dilakukan oleh Papilaya dan Rahmawati 2018 yaitu mengenai pengaruh pilihan sosiologi terhadap tingkah laku memilih masyarakat Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, hasil daripada kajiannya Papilaya dan Rahmawati ini membuktikan bahwa terdapat hubungan ya antara agama, etnik, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal seseorang ya atau individu terhadap tingkah laku mengundi masyarakat di Kecamatan Kalideres tersebut ya. Serta faktor yang paling signifikan dalam temuannya Papilaya dan Rahmawati ini adalah agama yang paling signifikan mempengaruhi tingkah laku pengundi masyarakat. Kemudian beberapa kajian lainnya juga dilakukan oleh Hemay dan Munandar. Kemudian ada Serlamanov dan Jovanovski. Kemudian juga
beberapa kajian lepas yang dijalankan oleh Haryanto, Antwi, dan beberapa kajian lainnya yang saya coba review sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan ya. Ada beberapa kesimpulan yang dari beberapa kajian tersebut. Yang pertama itu terdapat perbedaan ya tingkah laku pengundi di pelbagai daerah ya, yaitu antara daerah satu dengan daerah lainnya itu tidak mesti yang memiliki tingkah laku mengundi yang sama. Tadi telah kita saksikan masyarakat di Kosova, di Amerika Syarikat, di Ghana, kemudian di Indonesia sendiri itu memiliki tingkah laku mengundi yang berbeda-beda, sehingga antara daerah satu dengan daerah lainnya ini memiliki karakteristik memilih yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua simpulannya adalah faktor sosiologi ya, seperti kumpulan sosial, keluarga, agama, etnik, merupakan faktor yang mempengaruhi pengundi dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, faktor psikologi seperti identifikasi parti atau menilai parti, penilaian terhadap parti, kemudian penilaian terhadap calon, dan juga penilaian terhadap isu atau manifesto, ini juga mempengaruhi individu dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan ya. Yang ketiga ini adalah saran ya. Mengingat bangsa Indonesia ini memiliki banyak wilayah ya, negeri maupun daerah dengan berbagai latar belakang suku, agama maupun budaya, maka perlu kiranya untuk melakukan tinjauan ya mengenai tingkah laku pengundi secara menyeluruh di masing-masing negeri atau bahkan di masing-masing daerah yang ada di negeri-negeri tersebut. Sehingga apa? Dengan demikian kita dapat memahami ya tingkah laku mengundi masyarakat di Indonesia itu secara spesifik di berbagai negeri, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Indonesia itu adalah negara yang besar dengan berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Tentu ini memiliki karakteristik mengundi masing-masing di suatu daerah, sehingga penting untuk kita melakukan kajian di masing-masing negeri ataupun daerah tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, dengan kita mengenal pasti atau kita memahami macam mana tingkah laku masyarakat dalam menentukan pilihan, nah kita bisa menjadikan hasil daripada tinjauan ini sebagai pijakan atau landasan dalam membangun strategi macam mana kita dapat meningkatkan ya penyertaan politik masyarakat di Indonesia. Dan ini data-data tinjauan ini juga bermanfaat untuk panitia Suruhanjaya Pilihan Raya ya atau KPU, dan juga bermanfaat untuk partai politik sendiri dan juga calon. So mungkin itu saja presentasi pembentangan yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menghubungi email di bawah ini ya. Demikian, saya Yadi Satriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.